Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 Biologi dari kelas 12 IPA 3. Nama saya adalah Matthew Rizdan Pratama Sembiri. Saya Rizky Faras Andriadi. Nama saya Dika Huda. Saya Muhammad Zaki Alfianto. Dalam presentasi kami pada video kali ini, kami akan membahas mengenai genetika. Jadi yang akan kita pelajari pada kali ini yaitu ada hukum Mendel, kemudian penyimpangan semu hukum Mendel, pola-pola hereditas pada manusia, dan mutasi. Yang pertama yaitu hukum Mendel. Gregor Johann Mendel merupakan ilmuwan yang menemukan prinsip bahwa pewarisan sifat mengikuti pola-pola tertentu yang disebut pola hereditas. Ia membawa pencerahan tentang hereditas atau pewarisan sifat melalui pembuktian prinsip dasar genetika. Pembuktian itu didasari lewat percobaan yang telah dilakukan. Lalu dari hasil percobaan itu, ia rumuskan menjadi hukum pewarisan sifat yang dikenal sampai saat ini dengan hukum Mendel. Kunci dalam percobaannya ini adalah melakukan dua jenis persilangan untuk bisa menentukan hukum pewarisan sifat, yaitu persilangan monohibrid dan persilangan dihibrid. Hukum Mendel ada dua, yaitu hukum satu Mendel yang disebut juga dengan hukum segregasi bebas. Ini karena pada hukum ini gen di dalam alel mengalami pemisahan atau segregasi secara bebas saat pembentukan gamet. Hukum satu Mendel ini bisa dibuktikan lewat persilangan monohibrid. Persilangan monohibrid adalah persilangan dua individu tapi dengan satu sifat berbeda. Sifat yang dimaksud seperti warna bunga yang disilangkan, bentuk. Yang kedua, hukum dua Mendel. Hukum dua Mendel disebut juga dengan hukum asortasi bebas. Hal ini disebabkan karena gen di dalam gamet mengalami penggabungan atau asortasi secara bebas saat pembentukan individu baru. Asortasi itu artinya berpasangan. Hukum dua Mendel bisa diamati pada persilangan dihibrid. Persilangan dihibrid adalah persilangan dengan dua sifat beda. Tujuannya supaya bisa tahu warisan dua sifat beda ini selalu menghasilkan sifat anakan yang sama, layak kayak induknya atau tidak. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang penyimpangan semu hukum Mendel. Apa sih yang akan dipelajari dari penyimpangan semu hukum Mendel? Jadi nanti topik kali ini akan terbagi menjadi beberapa bagian dari penyimpangan semu hukum Mendel, di mana ada beberapa tipe persilangan yang menyimpang dari hukum-hukum yang sudah dijabarkan oleh Mendel. Seperti yang sudah saya jabarkan di sini, ada 5 macam penyimpangan semu hukum Mendel. Pada 5 macam penyimpangan semu hukum Mendel ini yaitu atavisme, kriptomeri, komplementer, epistasis, hipostasis, dan polimeri. Oke, sekarang kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah atavisme. Atavisme ini adalah munculnya kembali sifat-sifat yang sudah lama tidak muncul, atau munculnya fenotip yang berbeda sebagai hasil interaksi antara alel. Nah, contoh persilangan atavisme ini bisa kita lihat pada pial ayam ya. Jadi pial ayam itu hanya ada 4 macam. Ada tipe ros atau mawar, kemudian ada ercis atau pial biji, kemudian ada walnut atau pial sumpal, dan ada bilah atau tunggal. Di mana walnut dibawa oleh pasangan alel dominan. Ros itu R-nya besar, P-nya kecil-kecil. Biji atau ercis itu R-nya kecil-kecil dan P-nya besar.
Dan bilah atau single, R-nya kecil-kecil dan P-nya juga kecil-kecil atau disebut juga resesif. Oke. Di sini ada contoh persilangannya. Di mana A yang berpial ros, R besar, P kecil, disilangkan dengan A yang berpial biji. R kecil, P besar. Ternyata semua F1-nya berpial walnut. Nah, di sini terlihat penyimpangannya. Di mana induk berpial ros disilangkan dengan induk berpial biji, tapi ternyata semua F1-nya berpial walnut. Oke, next. Selanjutnya kita masuk ke yang kedua, yaitu kriptomeri. Kriptomeri adalah sifat gen dominan yang tersembunyi. Jadi jika gen dominan tersebut berdiri sendiri, tidak akan muncul menjadi suatu fenotip. Jadi meskipun dominan, dia akan tersembunyi jika berdiri sendiri. Contohnya adalah pada bunga Linaria marocana. Jadi bunga ini punya dua pasangan gen. Pertama A dan yang kedua adalah B. Jadi kalau gen yang A-nya besar, dia punya pigmen merah. A kecil tidak punya pigmen merah. B besar berarti sitoplasmanya basah, dan B kecil berarti sitoplasmanya asam. Apa sih pengaruhnya asam basah dengan warna? Kalau kalian tahu kertas lakmus merah dimasukkan ke dalam larutan basah, maka akan berubah menjadi biru. Berarti kecenderungan basah itu adalah warna biru. Sementara kalau asam lakmus itu, kalau asam lakmus biru dimasukkan ke dalam larutan asam akan berubah menjadi merah. Jadi kalau pigmen merah bertemu dengan basah, merah bertemu biru jadinya ungu. Jadi kalau gen A besar bertemu dengan gen B besar akan menghasilkan warna ungu. Kemudian kalau A-nya besar tapi B-nya kecil-kecil, warnanya akan tetap merah. Nah, sementara kalau A-nya kecil-kecil, mau asam ataupun basah, sitoplasmanya warnanya akan menjadi putih. Next. Oke, di sini kita lihat langsung persilangannya. Bunga Linaria marocana berwarna merah dengan genotip A besar, B kecil, disilangkan dengan bunga putih dengan genotip A kecil, B besar. Kita silangkan sampai F2-nya ya. A besar, B kecil, kita silangkan dengan A kecil, B besar. Masing-masing punya gamet satu ya. A besar, B kecil, dan A kecil, B besar. Kita langsung ketemu ini. Jadi F1-nya semuanya 100% A besar, A kecil, B besar, B kecil. Atau fenotipnya ungu. Jadi induknya merah dan putih, tapi anaknya berwarna ungu. Dan di sini kita bisa lihat penyimpangannya. Lalu di sini kita silangkan sesama F1. Masing-masing akan memiliki 4 gamet. A besar, B besar, A besar, B kecil. A kecil, B besar, dan A kecil, B kecil. Induk yang satunya juga sama, punya 4 macam gamet. Lalu kita masukkan ke tabel. Jadi di F2 kita punya 3 macam fenotip, yaitu ungu, merah, dan putih. Ungu itu punya A besar dan B besar, kemudian merah punya gen A besar tapi B-nya kecil-kecil, dan putih kalau A-nya kecil-kecil semua. Nah, di sini kriptomerinya. Jadi sifat basah atau B besar tidak akan muncul atau tersembunyi kalau tidak bersama A besar. Perbandingan akhirnya adalah 9:3:4. Next. Oke, sekarang kita lanjut ke yang 3. Yaitu gen komplementer. Komplementer adalah interaksi antara gen-gen dominan dengan sifat yang berbeda, tetapi keduanya saling melengkapi. Jadi ada 2 gen yang harus bersamaan untuk memunculkan suatu fenotip tertentu. Kalau salah satu gennya tidak muncul, maka sifat yang dimaksud juga tidak akan muncul. Sekarang kita akan bahas contoh warna ungu pada bunga Lathyrus odoratus.
Warna ungu pada Lathyrus odoratus dipengaruhi oleh pigmen ungu dan enzim pengaktif pigmen tersebut. Jadi kalau punya gen C besar dan P besar, berarti punya pigmennya dan punya enzim pengaktif pigmennya. Sehingga warnanya jadi ungu. Nih, di sini ada C gede dan P gede, dia warnanya jadi ungu. Kalau keduanya ada pigmennya dan ada enzim pengaktifnya. Tapi kalau C-nya saja yang besar, berarti dia punya pigmen tetapi tidak punya enzim pengaktif pigmennya. Jadi percuma punya pigmen tapi enzim pengaktifnya nggak ada. Sehingga warnanya menjadi putih. Begitu pula kalau C-nya kecil-kecil dan P-nya besar, apalagi kalau semuanya kecil-kecil. Jadi kalau C gede dan P gede nggak ketemu, jadinya warnanya akan jadi putih. Oke, next. Oke, berikutnya kita masuk ke penyimpangan semu hukum Mendel yang keempat, yaitu epistasis hipostasis. Epistasis dan hipostasis ini adalah interaksi yang berlangsung pada fenotip yang dihasilkan oleh dua gen. Kedua gen tersebut akan bekerja menghasilkan fenotip yang berbeda. Tetapi salah satu gen ada yang dominan atau epistasis atau menutupi terhadap gen dominan yang lain. Jadi sebetulnya keduanya adalah gen dominan, tapi yang satu ditutupi oleh gen dominan yang lainnya. Yang ditutupi itu disebut hipostasis dan yang menutupi disebut epistasis. Contoh pada persilangan labu di bawah ini. Di P1 ada P besar, K kecil, yang mana ini labu berwarna putih, disilangkan dengan P kecil, K besar. Di sini labu berwarna kuning. Masing-masing memiliki satu gamet, yang satu P besar, K kecil, dan yang satunya P kecil, K besar. Menghasilkan fenotip P besar, P kecil, K besar, K kecil. Di sini karena gen P-nya bersifat epistasis atau menutupi gen yang K, jadi labunya berwarna putih, walaupun yang K-nya ada gen dominan. Oke, next. Oke, terakhir adalah polimeri. Polimeri ini adalah interaksi antara dua pasang gen atau lebih. Jadi kalau biasanya satu sifat dibawa oleh satu pasangan gen aja, kalau pada polimeri yang membawa sifatnya ini bukan hanya sepasang, bisa dua pasang atau bahkan lebih. Jadi misal warna merah pada bunga yang ditentukan oleh dua gen, contohnya M1 dan M2, ketika dua gen itu bertemu, maka warna merahnya akan semakin kuat. Oke, next. Berikutnya saya akan menjelaskan pola-pola hereditas. Ada apa aja sih? Yang pertama itu ada tautan gen. Pengertiannya gen-gen yang berada dalam satu kromosom, homolog yang sama, dan letaknya saling berdekatan. Contohnya ini bisa dilihat di gambar. Akibat letaknya yang saling berdekatan, gen-gen tersebut akan tetap bersama sampai saat pembentukan gamet atau sel kelamin. Tautan dari macam gen atau lebih akan menghasilkan jumlah gamet yang lebih sedikit dibandingkan dengan gen-gen yang tidak bertautan. Oleh karena itu, keturunan yang dihasilkan akan memiliki perbandingan fenotip dan genotip yang lebih sedikit pula. Contohnya juga terdapat pada tanaman ercis. Oke, yang kedua ini ada pindah silang atau crossing over. Pengertiannya peristiwa pertukaran segmen kromatik yang bukan saudaranya atau ion sistem kromatids dari sepasang kromosom homolognya. Seperti yang dilihat di gambar, peristiwa pindah silang akan menghasilkan keturunan dengan sifat yang baru. Hal ini disebabkan karena adanya rekombinasi gen, yaitu penggabungan dari sebagian gen induk jantan dengan sebagian gen induk betina pada saat proses fertilasi atau pembuahan, sehingga menghasilkan susunan pasangan gen yang berbeda dari gen-gen induknya. Nah, yang ketiga ini ada gagal berpisah atau
non-disjunction. Terjadi ketika sel-sel mengalami pembelahan meiosis, namun ketika terjadi peristiwa di mana benang spindel tidak mampu menarik kromosom ke arah kutub pembelahan sehingga menyebabkan terjadinya penambahan atau pengurangan kromosom pada gamet yang terbentuk. Nah, contoh kelainannya juga ada aneuploid dan juga euploidi. Dan yang terakhir ada gen letal. Nah, gen ini menyebabkan kematian individu dalam keadaan homozigot, sedangkan dalam keadaan heterozigot, seorang individu dapat bersifat normal atau subletal. Terdapat dua macam gen letal yang perlu diketahui nih. Yang pertama ada gen letal dominan, yang merupakan gen yang menyebabkan kematian individu dalam keadaan gen yang menyebabkan kematian individu dalam keadaan homozigot resesif. Oke, sekarang kita lanjut lagi nih ke submateri hereditas pada manusia. Nah, hereditas ini sebenarnya merupakan proses penurunan sifat gitu. Proses penurunan sifat dari induk kepada keturunannya melalui gen. Tadi sebenarnya kita sebenarnya sudah memasuki hereditas tuh, kayak kita mempelajari hukum Mendel 1, hukum Mendel 2, jenis-jenis persilangannya. Nah, itu sebenarnya adalah hereditas gitu. Yang dimana adalah proses penurunan sifat dari induk kepada keturunannya melalui gennya gitu. Nah, gen ini merupakan bagian dari materi genetik, yaitu bisa dari DNA, bisa dari DNA, bisa dari RNA juga gitu. Nah, hereditas ini sebenarnya bukan termasuk ke dalam penurunan tingkah laku. Sebenarnya lebih ke arah penurunan bentuk dan struktur tubuh dari makhluk hidup itu sendiri gitu. Sehingga antara induk dan keturunannya memiliki kemiripan atau serupa. Seperti yang tadi beberapa teman saya sudah jelaskan mengenai beberapa jenis persilangan. Nah, ini parental dengan anaknya itu pasti ada suatu kemiripan atau kesamaan. Sehingga hereditas ini sebenarnya lebih ke arah fisiknya gitu. Oke, lanjut lagi. Nah, sekarang kita masuk ke penentuan jenis kelamin pada manusia nih. Nah, ini menarik. Nah, sebenarnya penentuan jenis kelamin ini mempunyai nama yaitu determinasi seksnya. Nah, ini adalah proses penentuan jenis kelamin pada makhluk hidup berdasarkan kromosom kelamin. Nah, sebenarnya kalau manusia itu kan hanya ada dua jenis kelamin ya. Yang satu adalah laki-laki, yang kedua adalah perempuan. Nah, ini penentuan jenis kelamin melalui sepasang kromosom ini kadang-kadang orang-orang suka kebalik gitu. Yuk kita lihat sebenarnya kromosom XX itu dan kromosom X-nya ini buat kelamin mana nih? Nah, kita lihat ya, coba. Nah, ini ada gambar nih. Penentuan jenis kelamin manusia saat proses fertilisasi. Nah, di sini ada gambar kalau kromosomnya XX itu adalah perempuan gitu. Kalau kromosomnya XY itu adalah laki-laki kelaminnya gitu. Berarti yang menentukan anak ini cowok atau perempuan itu berarti adalah dari sperma sang laki-laki gitu. Karena kalau ovum dari perempuan itu kromosomnya hanya X, tapi kalau kromosom laki-laki itu bisa X, bisa Y gitu. Berarti nanti kalau kromosom X laki-laki dengan kromosom X, nanti kan kromosom jadi XX. Nah, itu adalah kromosomnya itu nanti bisa menentukan bahwa anak ini adalah jenis kelaminnya perempuan. Sedangkan kalau sperma laki mempunyai kromosom Y, kemudian ovum perempuan mempunyai kromosom X, nah berarti sudah dapat ditentukan bahwa anak ini berjenis kelamin laki-laki gitu. Nah, setiap kromosom itu mengandung gen-gen nih.
gen-gennya ini sebenarnya nama lainnya itu ada lagi istilahnya pautan seks atau sex linkage gitu. Nah, pautan seks ini sebenarnya pertama kali ini ditemukan oleh Thomas Han Morgan ya. Nah, pautan seks ini sebenarnya menyebabkan suatu sifat warisan hanya muncul pada jenis kelamin tertentu. Jadi bergantung bagaimana gen-gen ini terpaut dan terikat dalam satu DNA atau RNA itu. Nah, pautan seks ini dapat terjadi pada hampir semua organisme termasuk manusia dan hewan. Cuman karena kita membahas mengenai hereditas manusia, maka kita hanya membahas mengenai hereditas pada manusia saja gitu. Nah, pautan seks pada manusia tadi kita sudah membahas bahwa XX itu adalah perempuan, X yaitu laki-laki. Nah, pautan seks ini dapat terjadi pada kromosom X dan kromosom Y. Nah, cuman ternyata ada beberapa penyakit atau penyimpangan kromosom gitu. Apa aja sih gitu? Nah, adalah penyakitnya itu di sini saya melampirkan 2 contoh. Yang pertama adalah hemofilia. Nah, ini penyakit genetik yang menyebabkan penderitanya mengalami gangguan perdarahan ya, ketika terluka gitu, atau akibat kurangnya faktor pembekuan darah. Nah, hemofilia ini ditentukan oleh gen H yang terpaut pada kromosom X. Nah, ternyata hemofilia ini itu biasanya dijumpai pada anak laki-laki ya, pada kelamin yang menyatakan bahwa dia adalah laki-laki. Nah, biasanya hemofilia ini dapat terjadi pada perempuan, tetapi bersifat letal. Letal ini adalah kematian. Nama lainnya ini adalah kematian. Jadi sebenarnya kenapa kita sering lihat kebanyakan laki-laki yang hemofilia gitu. Kenapa perempuan nggak ada? Karena kalau perempuan ada atau dia terjadi hemofilia, nah pembekuan darahnya ini bisa membuat perempuan itu pass away gitu ya, atau kehilangan nyawanya gitu. Oke, kemudian kita ke hipertrikosis nih. Nah, hipertrikosis ini adalah suatu penyakit genetik yang mengakibatkan penderitanya ini mengalami pertumbuhan rambut yang nggak normal di area tubuh tertentu. Nah, hipertrikosis ini ditentukan oleh gen H yang terpaut pada kromosom Y. Kromosom Y pada sperma itu berarti pria dong. Kalau ovum itu nggak ada kromosom Y, hanya ada kromosom X. Dan tadi kalau kita bahas sperma itu yang menentukan jenis kelamin, karena sperma bisa 2, bisa X, bisa Y. Nah, di sini kan ada kromosom Y nih. Berarti kromosom Y ini ya, ini bisa nih terjadi hipertrikosis. Berarti penyakit ini jelas hanya ada di pria seperti itu. Nah, ini contoh dari hemofilia dan contoh dari hipertrikosis ya. Yang di mana hemofilia ini biasanya terjadi di siku, di paha, tempurung paha, yang biasanya ini anak laki yang mengalami ini gitu. Kemudian ini hipertrikosis nih. Hipertrikosis biasanya tumbuh rambut-rambut ya. Tumbuh rambut-rambut yang dia ini tumbuhnya nggak normal gitu. Mungkin di mukanya ada, kemudian di alat kelaminnya juga ada di sekeliling tubuhnya, tapi patternnya tidak normal, bisa di mana aja gitu. Berarti ini termasuk hemofilia dan hipertrikosis ini termasuk kepada penyakit atau penyimpangannya gitu. Kemudian kita lanjut nih ke kelainan penyakit menurun melalui autosom dan gonosom gitu. Nah, penyakit menurun autosom ini sebenarnya adalah penyakit yang diwariskan melalui kromosom autosom dan tidak tergantung pada jenis kelamin itu sendiri gitu. Nah, jadi penyakit ini bisa menyerang baik lelaki atau perempuan, baik perempuan XX atau lelaki yang XY gitu. Nah, ini dibagi menjadi penyakit ya yang dominan dan penyakit resesif nih. Contohnya ya, autosom dominan itu ada polidaktili, sindaktili, Huntington, dan thalassemia. Nah, thalassemia ini yang terkenal nih. Lanjut lagi, kalau autosom resesif itu bisa terjadi dalam keadaan resesif homozigot. Jenisnya itu, nah ini terkenal nih, albino
fenilketonuria, dan anemia sel sabit. Nah, ini adalah contohnya thalassemia ini. Keping-keping darahnya ini biasanya nggak normal gitu. Biasanya nggak sesuai orang-orang normal. Yang bentuknya kadang-kadang nggak bulat gitu. Kemudian yang tadi anemia sel sabit. Nah, ini contohnya. Kemudian tadi di autosom resesif itu ada albino. Nah, ini albino ini kita tahu ya, kulitnya itu biasanya putih langsat, rambutnya rambut blonde, rambut pirang. Kemudian tetapi sebenarnya kalau kita lihat, kita juga harus menghargai mereka-mereka ini gitu. Oke, kita lanjut lagi ke kelainan gonosom. Kalau tadi kita udah membahas mengenai kelainan autosom, sekarang ke kelainan gonosom. Nah, kelainan gonosom ini merupakan kelainan yang diwariskan melalui kromosom terbagi dua juga nih, ya. Biasanya disebabkan karena kromosom X atau disebabkan kromosom Y gitu. Nah, pada kasus yang disebabkan karena terdapat kromosom X, ini biasanya selalu bergandengan tangan dengan kromosom X gitu. Contohnya buta warna nih, hemofilia yang tadi, darah sulit membeku yang bisa terjadi di paha, di siku. Kemudian anodontia nih, nggak punya gigi. Nah, kalau buta warna ini juga paling terkenal ya, karena dari dunia tes masuk pekerjaan, tes masuk pendidikan, ini harus paling penting ini, nggak boleh buta warna gitu. Yang biasanya dia melihat warna ini kok sama gitu, padahal enggak, kenyataannya enggak. Kemudian kelainan gonosom yang disebabkan karena terdapat kromosom Y nih, kromosom Y berarti kromosom dari lelaki kan, dari sperma. Nah, ini disebabkan oleh penyakit yang selalu bersama kromosom Y. Contohnya tumbuhnya rambut di bagian telinga wajah, yang kayak tadi saya sudah jelaskan ya, yang ada gambarnya. Kemudian jarinya berselaput. Ini sebenarnya ada nih, ada orang mengalami hal ini. Gitu. Nah, kemudian kita masuk ke submateri kita yang terakhir, yaitu bagian mutasi. Nah, mutasi ini kalau kita tahu ini biasanya kita sering nonton film X-Men ya, itu memang teorikalnya memang terjadi mutasi gitu. Tetapi mutasinya memang mungkin ya dikarang-karang dan dimodif-modif gitu. Tapi dalam pembahasan kita kali ini kita akan membahas mengenai mutasi yang benar-benar terjadi di kehidupan nyata gitu. Nah, mutasi ini adalah perubahan yang terjadi pada bahan materi genetik. Nah, materi genetik kita ingat lagi hanya ada DNA dan RNA gitu ya, RNA gitu. Nah, perubahan tersebut bisa terjadi pada taraf urutan gen gitu. Urutan gennya ini bisa aja inversi, bisa aja kebalik, kayak nggak seharusnya gitu. Maupun pada taraf urutan kromosom yang disebut aberasi. Biasanya 1/10.000 individu sih. Berarti ini jumlahnya kecil, tapi tetap ada di dunia ini gitu. Mutasi ini banyak dimanfaatkan di berbagai bidang gitu. Contohnya nih, pembuatan buah tanpa biji, misalnya semangka tanpa biji. Kemudian apalagi nih, jeruk tanpa biji, anggur tanpa biji. Memang keuntungannya apa kalau kita memakan hal itu? Mungkin agak lebih mudah gitu. Tetapi buah-buahan ini itu harganya mahal sekali gitu ya. Karena memang membuatnya sudah susah gitu. Karena kromosomnya saintis bekerja itu, kromosomnya itu mereka membuat dan menghasilkan buah dengan variasi baru ya, yang gimana tidak ada biji. Terus juga ada pembentukan antibiotik dalam obat itu bisa memanfaatkan mutasi juga ternyata. Nah, ini contohnya nih, yang tadi yang ada kelainan di rambut, kemudian ada kesalahan kromosomnya atau terjadi inversi gitu, atau kehilangan suatu bagian dari kromosom itu gitu. Nah, contohnya, kemudian kita lanjut lagi. Nah, kita membahas mengenai dampak negatif mutasi. Nah, dalam mutasi karena ada perubahan bagian kromosom yang tidak normal sehingga menyebabkan ini berbagai sindrom gitu yang kita tahu. Saya di sini akan hanya membahas 6 sindrom saja karena memang sesuai di real life, di kehidupan nyata yang bukan ada di film-film
superhero seperti X-Men gitu ya. Oke, kita akan membahas pertama sindrom Turner. Nah, ini terkenal juga kelainan genetik pada perempuan, berarti kromosomnya XX nih. Nah, tapi sayangnya dia kekurangan satu kromosom X. Nah, ini biasanya kan jumlah total dari kita manusia itu kromosomnya 46. Mau XX, mau XY, mau laki-laki, mau perempuan, itu hanya 46 saja. Nah, tapi sayangnya di sindrom Turner ini kromosomnya menjadi XO saja gitu. Berarti berjumlah 45 buah. Nah, sini ada yang menarik pembahasannya bahwa sindrom Turner ini ternyata mengalami infertil. Berarti perempuan ini itu dia tidak bisa memiliki anak. Ya, anggapannya infertil itu tidak mempunyai anak. Kalau fertilisasi terjadi pertemuan antara ovum dan sperma, kalau di infertilisasi mungkin bisa terjadi juga, tetapi tidak bisa menghasilkan buah hati gitu. Dan juga memang kromosomnya hanya 45 saja karena kekurangan kromosom X. Nah, ini kedua nih, sindrom Jacob nih. Nah, ini gantian nih sekarang diderita oleh pria. Ternyata sindrom Jacob ini kromosomnya menjadi XYY gitu. Aturan kan kalau laki-laki normal itu kromosomnya hanyalah XY. Tapi ini XYY nih. Waduh. Coba kita lihat lagi. Nah, ini ternyata menyebabkan kelainan genetik. Tapi sindrom ini tidak diwariskan secara turun-temurun gitu. Berarti sindrom ini seperti penyakit lepas, bukan penyakit diabetes yang turun-menurun. Selanjutnya yang ketiga adalah sindrom Klinefelter gitu. Nah, ini kelainan yang disebabkan kelebihan kromosom X pada laki-laki. Kalau Jacob kelebihan kromosom Y, kalau Klinefelter itu kromosom X gitu. Jadinya XXY nih. Nah, salah satu cirinya itu adalah payudara yang membesar gitu. Tapi payudara membesar pada jenis kelamin laki-laki. Nah, ini adalah sindrom Klinefelter. Oke, 3 terakhir yaitu keempat sindrom Patau. Nah, ini nama lainnya adalah trisomi 13. Sindrom Patau ini memiliki 3 salinan kromosom ya. Tapi mengalami kelainan pada kromosom ke-13. Ingat, kromosom itu hanya 46, tapi pada kromosom ke-13 ini sudah mengalami kelainan. Nah, ini kondisi genetik sehingga bisa diwariskan berdasarkan garis keturunan. Kakek nenek bisa saja ke cucu, ke cicitnya bisa jadi. Sama halnya seperti penyakit kanker ya. Kemudian kita membahas sindrom saat ini. Yang kelima, sindrom Edward. Sindrom Edward ini merupakan kelainan pada kromosom juga nih. Ini terjadi kelainan pada kromosom nomor 18 gitu. Kita ingat lagi jumlah total dari kromosom laki-laki dan kromosom perempuan itu hanyalah 46, tapi sudah terjadi kelainan di nomor 18. Nah, ini jari-jarinya tumpang tindih nih, dan kondisi telapak tangannya itu menggenggam, jadi kayak menyatu gitu. Terakhir ada sindrom metafemale nih. Baik, kalau dari female, yaitu adalah wanita dong. Nah, ini bisa disebut wanita super nih. Yang menyebabkan penderitanya ini berperawakan lebih besar dari wanita yang pada umumnya. Dan sindrom ini memiliki kromosom XXX gitu. Nah, ini adalah gambar dari sindrom Turner, yang dimana kromosomnya kehilangan satu pasangan ya. Kan aturan satu pasangan ini berisi 2. Nah, ini hanya dalam satu pasangan malah satu aja, berarti setengah aja gitu. Nah, ini sindrom Edward, terjadi kelainan pada kromosom nomor 18 gitu. Nah, ini ada Down syndrome. Nah, ini Down syndrome ini adalah istilahnya nama lainnya atau anak keterlatar belakangan. Nah, ini kelainannya di kromosom 21. Contohnya seperti itu. Sip. Nah, itu tadi kita sudah membahas dari materi genetik ya. Dan kita sudah membahas kelima submateri itu gitu. Mulai dari hukum Mendel, pola-pola hereditas, ya, kemudian kelainan-kelainannya, kemudian mutasinya, kemudian materi genetik kromosomnya, dan lain-lain kita sudah bahas. Mungkin kita cukupkan dulu presentasi kita pada video kali ini.
Terima kasih bagi yang sudah menyaksikan presentasi kami mengenai materi genetik kali ini gitu. Sekian dan terima kasih. Kami mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.